Baiklah, kami di kelompok 6 telah membuat aplikasi yang bernama My To Do List, yang mana tujuan dibuatnya aplikasi ini adalah untuk mencatat apa-apa saja list task atau tugas atau apapun itu yang berhubungan tentang tugas yang pengen kita list, itu bakal bisa dibuat listnya di aplikasi ini, yang mana tujuannya supaya kita tahu setiap list yang sudah selesai maupun yang belum selesai, ataupun kita pengen ngebuat list baru yang pengen kita buat di dalam aplikasi ini supaya kita tidak lupa tentang apa tugas atau sesuatu yang pengen kita kerjakan. Nah, manfaat dari aplikasi ini adalah aplikasi ini bermanfaat untuk memberi pengingat kepada teman-teman atau kepada pengguna atau kepada user terkait apa-apa saja tugas yang selesai atau yang telah selesai atau yang belum selesai. Yang mana nanti di dalam aplikasi ini terdapat beberapa fitur yang nantinya sudah bakal terlihat di demo aplikasi terakhir nanti, yang mana kita dapat membuat task dengan tujuan apa dan judulnya apa, serta memberikan tanggal pelaksanaan dan waktu pelaksananya. Dan jika tugas ini telah selesai, maka kita akan bisa melakukan complete task tersebut supaya memberikan penanda bahwa tugas yang tersebut kita maksud itu telah selesai. Nah, ini juga bermanfaat untuk bagi teman-teman atau pengguna atau user yang memiliki daya ingat yang kurang baik dan butuh sesuatu untuk mencatat dan tidak manual, ya. Ini salah satu solusi yang kami hadirkan. Baiklah, saya Tajrias Bilam. Saya akan menjelaskan tentang app Dart. Di codingan pertama ada import paket. Di sini ada package Flutter Material, Flutter Riverpod, APK atau .rza. Fungsinya pada bagian ini seperti bahan baku yang wajib ada biar kode kita bisa jalan. Yang pertama ada Flutter Material Dart, dipakai buat bikin tampilan atau UI. Kemudian Riverpod, supaya kita bisa pakai Riverpod kita pakai untuk mengelola data. Kemudian APK atau .rza. Ini file yang biasanya dipakai buat menyimpan pengaturan global aplikasi kayak tema atau rute. Di codingan kedua ada widget utama. Fungsinya bagian ini adalah tempat di mana aplikasi kita mulai. Yang pertama ada consumer widget. Ini kayak versi spesial dari stateless widget yang memungkinkan kita untuk ambil data dari provider. Kedua, kelas ini adalah kerangka utama aplikasi. Di sini kita bisa atur tema, navigasi, dan data lainnya. Codingan ketiga ada metode build. Fungsinya bagian ini untuk menentukan tampilan aplikasi berdasarkan data. Tanpa metode ini, aplikasi nggak bakal bisa punya tampilan yang dinamis atau sesuai data. Yang keempat, codingan keempat adalah material app. Fungsinya bagian ini adalah inti dari aplikasi Flutter. Yang pertama ada codingan material app router. Ini adalah versi canggih dari material app yang pakai sistem router modern buat navigasi antar halaman. Yang kedua ada debug show jacket mode banner false, supaya aplikasi kelihatan lebih bersih tanpa label debug. Yang ketiga ada theme app theme like, mengatur tema aplikasi, misalnya warna dasar, font atau style. Dan yang terakhir ada router config, menghubungkan pengaturan rute halaman ke aplikasi. Selanjutnya ada data. Kode data adalah definisi model task yang mempresentasikan tugas dalam aplikasi. Dibuat menggunakan Dart. Model ini menggunakan equatable untuk membandingkan objek dengan mudah. Penjelasan singkatnya adalah yang pertama, konstruktor task berisi properti tugas seperti ID, title, not, kategori, time, date, dan is completed. Beberapa properti wajib diisi, required, seperti title dan kategori. Yang kedua ada metode to.json, mengkonversi objek task menjadi map format JSON untuk disimpan di dalam database. Yang ketiga ada metode from.json, membuat objek task dari map data yang diambil dari database. Yang keempat ada equatable, membantu membandingkan objek task berdasarkan properti dalam daftar props. Yang kelima, metode copy weight,
Membuat salinan objek task tanpa properti yang bisa dimodifikasi tanpa mengubah objek aslinya. Fungsi utamanya adalah untuk mengkonversi data untuk operasi database, memastikan perbandingan objek lebih sederhana, dan mendukung manipulasi objek dengan mudah melalui copy-weight. Baik, materi selanjutnya dijelaskan oleh saya sendiri dengan dan hakiki. Pada provider kita pencet task dan task notifier dark. Nah, yang dimana yang mengelola status aplikasi state yang terkait dengan tugas menggunakan task repository untuk melakukan operasi CRUD dengan create, read, update, dan delete terhadap tugas. Mungkin adalah konstruktor dengan menerima instance task repository untuk mengakses data tugas dan memanggil metode untuk mengambil daftar tugas saat task notifier pertama kali inisiasi. Selanjutnya mungkin create task-nya adalah fungsi untuk menambah tugas baru setelah berhasil menambahkan tugas. Fungsi ini akan memanggil get task untuk mengambil daftar tugas terbaru. Selanjutnya ada delete task-nya adalah untuk fungsi untuk menghapus tugas yang diberikan setelah penghapusan berhasil. Get task dipanggil untuk memperbarui status tugas. Tes ini utamanya yang menerima task sebagai parameter untuk menganalisis state-nya. Pada metode ini memungkinkan untuk membuat salinan baru dari task state dengan mengganti nilai properti tertentu. Dalam hal ini, task untuk menggunakan nilai yang tidak ada jika tidak diberikan parameter baru. Selanjutnya, pada screen dengan create task screen dart, yang mana menggunakan customer stats yang memungkinkan widget ini untuk mendengarkan perubahan state yang dikelola oleh Riverpod, menyediakan konstruktor statis builder yang digunakan untuk counter untuk membangun widget ini. Memiliki dua, yaitu title controller dan node controller untuk mengelola input teks dari pengguna. Lanjut pada screen home screen dart, yang mana yang pertama home screen class-nya yang memungkinkan widget ini untuk mengonsumsi dan merespon perubahan state yang dikelola oleh Riverpod. Ya, build metodenya mengambil ukuran perangkat menggunakan konteks device size. Date-nya adalah mendapatkan tanggal yang dipilih dari date provider. Task state-nya mendapatkan state dari tugas dari task provider untuk menampilkan daftar tugas yang ada. Mungkin dari folder tersebut yang berisi rutinitas dan fungsi pembantu yang digunakan sebagai bagian aplikasi. Seperti yang bisa kita lihat dalam utils, ada beberapa codingan yang bisa ditampilkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan folder widget yang ada pada aplikasi My To Do List ini. Nah, bisa teman-teman lihat apa saja isi folder widget ini di layar. Nah, widget-widget dalam aplikasi ini itu membentuk struktur dan antarmuka pengguna yang responsif dan terorganisir. App Background menyediakan struktur dasar dengan dua bagian, header dan body. Header memiliki tinggi yang dapat disesuaikan, sedangkan body mengisi ruang sisa dengan desain yang responsif, mengadaptasi ukuran layar perangkat. Nah, display error message menampilkan pesan kesalahan dalam sebuah kontainer yang konsisten dengan desain aplikasi yang memberi umpan balik visual jika terjadi masalah. Selanjutnya adalah widget common container, digunakan untuk membuat kontainer dengan berbagai kustomisasi seperti ukuran, warna, dan radius border. Sementara untuk circle container adalah versi bentuk lingkaran dari kontainer tersebut. Misalnya ini sering digunakan untuk menampilkan icon dengan desain visual yang menarik. Selanjutnya adalah common text, fields, dan select date time. Nah, ini itu memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan aplikasi melalui input teks dan memilih tanggal serta waktu dengan antarmuka yang mudah digunakan, mendukung fungsionalitas penting dalam manajemen tugas. Selanjutnya adalah kategori selection, yang mana ini menampilkan pilihan kategori untuk tugas-tugas, memungkinkan pengguna memilih kategori dengan icon berbentuk lingkaran dan beberapa icon isinya. Sementara untuk display list of tasks yang ini
Menampilkan daftar tugas dengan opsi untuk menandai tugas sebagai selesai atau melihat detail lebih lanjut. Misalnya adalah task tile, yang mana ini untuk menampilkan tampilan ringkas setiap tugas dengan interaksi yang menandai status selesai dan melihat detailnya. Untuk menampilkan detail tugas, task detail menyediakan tampilan rinci yang menampilkan informasi tugas, kategori, tanggal waktu, dan catatan. Nah, selanjutnya adalah display with text, yang mana ini memungkinkan tampilan teks dengan warna putih yang mencolok untuk pesan penting dalam aplikasi. Semua widget ini digabungkan untuk membentuk antarmuka aplikasi yang interaktif dan responsif, memastikan pengguna dapat mengelola tugas dengan efisien. Nah, semua widget yang ada pada folder ini bekerja sama untuk menciptakan aplikasi manajemen tugas yang mudah digunakan dengan desain modular dan memungkinkan pengelolaan stats dan interaksi pengguna yang efisien. Dengan penggunaan Liverpool untuk pengelolaan stats aplikasi, memastikan data yang konsisten dan pembaruan tampil secara real time saat pengguna berinteraksi dengan berbagai komponen dalam aplikasi tersebut. Perkenalkan, nama saya Afrik Bayaki. Di sini saya akan menjelaskan atau mendemokan aplikasi mobile kelompok kami, yaitu metode list. Yang pertama kita akan melakukan add now task. Dan kita akan memencet atau mengklik task title. Misalnya pemrograman mobile dengan kategori dan menentukan waktu, itu semisalnya 26 Desember 2024 dengan waktu jam 1.20. Ini kita akan membuat catatan. Misalnya membuat aplikasi footer. Selanjutnya kita save dan akan muncul pada tampilan utama atau halaman pertama. Selanjutnya kita akan mengklik tasknya. Detail tugas task tersebut itu membuat aplikasi footer akan komplit pada 26 Desember 2024 jam 1.20. Kalau misalnya kita atau tasnya telah komplit, kita bisa mencentangnya di kotak. Dan ini tugas atau tasnya telah komplit. Dan kalau misalnya kita akan menghapus tas, kita bisa menekan lama dan memencet yes.